Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Anissa Putri dengan NIM 19035130 ingin mempresentasikan mengenai proyek proposal saya yang berjudul Pengaruh I-modul kelarutan dan hasil kali kelarutan berbasis guided inquiry learning terhadap hasil belajar peserta didik di kelas 11 SMA Negeri 1 Pariaman. Untuk bab 1 yang melatar belakangi penelitian saya adalah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada tujuan pendidikan nasionalnya, yaitu pembelajaran kimia itu pengembangan terhadap penguasaan konsep dan pemahaman melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan media bahan ajar berupa modul maupun buku cetak atau bahan cetak lainnya yang belum mampu menarik perhatian peserta didik karena strategi pembelajarannya belum sesuai. Lalu kimia itu merupakan mata pelajaran yang sangat perlu karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mempelajari ilmu kimia ini senantiasa berhadapan dengan masalah dan pemecahannya secara sistematis. Masalah dalam ilmu kimia ini terlihat kompleks dan rumit, dan terdapat kesan bahwa ilmu kimia ini merupakan ilmu yang sukar untuk dipelajari. Salah satu materinya adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Rendahnya pemahaman siswa karena adanya hambatan ketika pembelajaran kimia sedang berlangsung. Untuk itu, perlulah strategi pembelajaran yang sesuai agar pemahaman siswa itu maksimal dan hasil belajarnya dapat meningkat. Lalu, dari modul sendiri merupakan bahan ajar cetak untuk memadai siswa dalam pembelajaran. Nah, diketahui modul ini belum mampu untuk menarik minat belajar siswa. Nah, diadakanlah e-modul. E-modul itu bahan ajar non-cetak atau digital yang disusun secara sistematis digunakan untuk belajar mandiri, bentuk formatnya elektronik. Lalu identifikasi masalah, ada 3 poin. Mata pelajaran kimia ini dianggap sukar karena konsepnya terkesan sulit dan kompleks untuk dipahami siswa. Lalu untuk meningkatkan belajar dan hasil belajar siswa diperlukan strategi belajar yang tepat. Modul memiliki kelemahan untuk menerapkan pembelajaran kimia. Selanjutnya, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Pembatasan masalahnya dibatasi pada topik pengaruh I-modul kelarutan dan hasil kali kelarutan terhadap berbasis GIL terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11. Rumusan masalahnya, bagaimanakah respon dan pengaruh I-modul ini terhadap hasil belajar siswa kelas 11? Khususnya pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan berdasarkan perumusan masalah tadi, didapatlah tujuan penelitian, di mana untuk menganalisis respon dan pengaruh I-modul terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA dan kelas 11 MIPA. Manfaat penelitian, di sini ada dua jenis manfaat. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis. Diharapkan dapat melengkapi atau sebagai gagasan pemikiran terhadap keilmuan, khususnya ilmu kimia, yang membantu siswa untuk mempelajari materi, khususnya materi hasil
khususnya materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Lalu manfaat yang kedua itu adalah ada 3, terdiri dari 3. Yang pertama manfaat bagi penulis, bagi siswa, dan bagi peneliti selanjutnya. Lalu kita masuk ke bab 2. Kajian teorinya terdapat 4 variabel. Yang pertama itu adalah guided inquiry learning, kemudian ada pengaruh e-modul, hasil belajar siswa, dan materi kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Nah, langsung ke penelitian yang relevan. Rata-rata pada penelitian sebelumnya, pengaruh e-modul ini dapat menarik perhatian dan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, didapatlah e-modul yang berbasis GIL ini dapat berpengaruh terhadap minat belajar siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11. Lalu kerangka konseptual. Dari latar belakang, itu ada tujuan pendidikan nasional, di mana pada tujuan pendidikan nasional itu maunya ada penguasaan konsep. Nah, pada penguasaan konsep itu dipelajari dulu pembelajaran kimia, dan diperlukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mempelajari kimia. Salah satunya adalah yang dipilih adalah guided inquiry learning. Nah, untuk dengan model inquiry learning ini belajarnya digunakan bahan ajar yang mendukung, salah satunya e-modul. Itu yang berbasis elektronik ya. Nah, e-modul ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu untuk hipotesis penelitian, merujuk kepada kerangka konseptual ini, maka hipotesis dari penelitian ini adalah pengaruh e-modul berbasis GIL ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Lalu masuk ke bab 3. Jenis penelitian pada judul yang saya ambil ini adalah penelitian eksperimen semu. Nah, di mana pada penelitian ini didapat perlakuan atau treatment. Nah, metode jenis penelitian ini termasuk pada bagian metode kuantitatif yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, untuk tempat dan waktunya dilakukan di SMA Negeri 1 Pariaman pada tahun 2023. Lalu populasi dan sampel, populasinya seluruh siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Pariaman, yakni kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Nah, untuk sampelnya itu adalah 40 orang siswa kelas 11, di mana 20 orang terdiri dari siswa MIPA, dan 20 orang lagi terdiri dari siswa IPS, itu kelas 11. Variabel penelitiannya, variabel bebas di sini merupakan variabel yang dipilih untuk dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat. Nah, diambil di sini variabel bebasnya adalah model pembelajaran GIL. Nah, untuk variabel terikatnya sendiri adalah pengaruh e-modul terhadap hasil belajar siswa. Masuk ke teknik dan instrumen pengumpulan data, saya di sini mengambil 2 poin. Yang pertama ada tes hasil belajar, di mana pengertian dari tes itu sejumlah soal yang diberikan kepada siswa dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice, di mana meliputi pretest dan posttest. Pretest ini dilakukan pada saat sebelum pembelajaran berlangsung, sementara posttest itu dilakukan setelah pembelajaran berlangsung, di mana pembelajaran dilakukan menggunakan guided inquiry learning. Lalu untuk poin kedua yaitu observasi aktivitas siswa. Observasi itu sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Nah, sebelumnya dibuatlah lembar observasi. Nah, lembar observasi itu diberikan kepada pengamat untuk diuji apakah ini layak
diberikan kepada siswa. Lalu setelah dapat dikonsultasikan, lalu diberikan kepada siswa untuk mendapat memperoleh data aktivitas siswa untuk mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran menggunakan guided inquiry learning. Lalu masuk ke validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, ini untuk rumus validitas dan ini rumus reliabilitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil penelitian terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Dan uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Lalu masuk kepada teknik analisis data. Di sini saya ambil dua cara. Yang pertama ada teknik analisis data kuantitatif. Dilakukan 4 uji. Yang pertama itu uji normalitas, terdiri dari 7 langkah, di mana uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti itu berasal dari populasi terdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian dilakukan homogenitas. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi dengan melihat keadaan kehomogenan populasi. Ada 6 langkah, dan terakhirnya itu menentukan kriteria pengujian. Lalu setelah itu dilakukan hipotesis tes T. Tes T digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan di antara dua buah mean sampel diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Langkah-langkah pada hipotesis tes T ini ada 5 langkah. Lalu terakhir dilakukan uji normal gain. Dilakukan untuk menghindari hasil kesimpulan yang akan menimbulkan bias penelitian, karena pretest kelompok penelitian yang berbeda dan mengukur signifikasinya. Nah, tujuan lainnya adalah untuk melihat hasil belajar yang memperhitungkan ketuntasan hasil belajar. Nah, rumusnya dilakukan menurut uji Meltzer. Lalu, terakhir itu dilakukan analisis data kualitatif, di mana ada 2 poin. Itu yang pertama poinnya adalah presentasi dari tes objek, presentasi dari tes hasil belajar tadi, yang dimana siswa melakukan pretest dan posttest. Kemudian ada hasil observasi aktivitas siswa tadi untuk digambarkan dalam bentuk tabel, itu agar dapat memperoleh gambaran langsung dari pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan proses pembelajaran GIL. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai proyek proposal yang penelitian yang sudah saya buat. Segala kritik, saran yang membangun dari Ibu dan teman-teman akan sangat membantu untuk proses penyempurnaan proposal penelitian saya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.